Selamat datang lagi di Bali Cooks dengan saya Chef Ron. Jadi hari ini melanjutkan video saya 2 minggu yang lalu atau sekitar 2,5 minggu yang lalu. Saya upload mengenai bumbu dasar cabai merah yang dimasak. Ya, jadi bumbu dasar cabai merah yang dimasak ini ada rasa manisnya, ada rasa gurihnya dari bumbu ini. Jadi udah basic ini udah setengah jadi ya. Jadi tinggal ditambahkan aroma spice yang lain supaya bisa lebih baik dan lebih kuat rasanya ya. Oke, hari ini kita akan masak ayam dengan bumbu dasar cabai merah. Tapi kita buat untuk 2 porsi aja ya, 2 porsi. Jadi kita pakai chicken drumstick atau paha bawah dan chicken breast dengan dada ayam. Oke ya. Jadi kita akan fillet dulu drumsticknya. Kita ambil paha bagian bawah saja ya. Oke, ini pahanya, paha atas bawah. Dan kemudian kita ambil filleting breastnya ya. Kita ambil dadanya saja ya. Oke, good. Dadanya ini kita buat tanpa tulang. Jadi, saya nggak perlu yang lainnya. Jadi saya hanya ambil filleting breastnya saja. Oke, breast dan dada ayam tanpa tulang dan paha bawah dan atas kita akan proses. Pertama, ini untuk rasa ayamnya tidak terlalu berasa game atau terlalu berasa ayam ya. Jadi nggak, maksudnya supaya agak lebih gurih. Jadi kita kasih sedikit guratan pada dagingnya supaya lebih masuk bumbunya ya. Tidak sampai putus. Ya. Dan kita kasih vinegar atau apple cider juga boleh atau cuka. Ya. Dan kita kasih garam. Ya, garam dan cuka ya. Oke, mau kasih chicken powder, mau kasih penyedap, itu pilihan teman-teman ya. Cuman kali ini saya nggak pakai itu. Jadi saya cuman pakai garam dan cuka. Oke, ayam, kemudian ayam ini akan disajikan dengan kentang, dengan telur rebus dan jamur serta ada cabai yang pedas supaya lebih sedikit Indonesia suka pedas ya. Oke, jadi pertama untuk ayam udah dimarinasi sekitar ya 5-15 menit dengan garam dan cuka. Proses masak untuk paha dengan dada ini usahakan matangnya sama nanti, karena kita akan istilahnya kalau bahasa Inggrisnya itu braise, tapi kalau bahasa Indonesianya itu kita masak berlahan dengan liquid air dan spice yang seimbang ya. Oke, pertama kita taruh minyak di pan ya. Kita panggang ayamnya terlebih dahulu. Sampai dia sekitar 40-50% matang ya. Oke, kembali lagi. Ini bumbu merah ini udah mengandung rasa manis ya. Jadi udah sedikit lengkap dan hanya butuh aroma dry spice ya. Jadi ini cocok bumbu dasar cabai merah yang videonya saya upload 2 minggu lalu itu cocok buat daging merah, ayam, bebek dan ikan boleh, tetapi ikan untuk prosesnya kare atau dengan kuah ya. Tapi kalau untuk manggang ini nggak direkomend karena dia ada karamel, ada gulanya. Jadi cukup manis. Jadi manis cocok dengan daging merah, daging putih, bisa terus kemudian babi maksud saya, dengan dan juga bisa bebek dan ayam. Hampir komplit semuanya. Dan ini kalau matang, kalau bumbu matang itu direkomend untuk lebih banyak makanan yang berkuah atau dengan proses caramelize atau buat lebih dia istilahnya liquid atau air dan bumbu itu seimbang. Jadi agak kental dan untuk yang matang ya. Tetapi untuk bumbu rendaman itu direkomend untuk dibakar ya, untuk proses bakar karena dia hanya
uh, memarinasi atau membumbui ayam, ikan, atau dan lain sebagainya untuk proses 1-2 jam, habis itu kita panggang. Atau 15 menit, 20 menit paling sedikit waktunya ya, untuk bumbu yang belum dimasak seperti ini. Oke, kalau teman-teman lihat proses ayam ini bisa langsung dimasukkan bumbu, atau mungkin kalau mau bikin kare lebih banyak itu bisa dimasukkan langsung bumbu, coconut milk, air, rebus, diamkan. Jadi prosesnya sampai dagingnya lunak. Tapi proses ini saya akan lebih mau buat ayam ini seperti hidangan yang cukup menarik, jadi individual, hidangan untuk perorangan ya. Jadi bukan untuk sharing atau untuk berbagi, tapi hidangan untuk perorangan. Oke ya. Prosesnya yang biasanya langsung dimasukkan, kemudian bumbu seperti kare, ini saya akan masak karena saya mau hilangkan lemaknya, saya mau hilangkan aroma dari ayamnya yang terlalu berlebihan. Karena kalau ayam kampung mungkin bisa langsung dengan kuah, tapi ini ayam potong ya, ayam negeri. Jadi saya kurangi kadar minyaknya supaya nggak terlalu berlemak ya. Nah, setelah kita marinasi garam dan cuka, kita panggang di atas pan. Nah, saya mau sedikit ada aroma apinya ya. Ya, jadi saya panggang lebih seperti ini. Nah, ini jusnya saya masukkan, tadi udah mengandung minyak dan aroma dari ayamnya, dan ini saya kurangi lagi karena konten fatnya dari ayam ini cukup banyak. Dan kemudian saya masukkan bumbu dasar merah, bisa dicek ya link videonya. Satu porsi cukup 1 sendok teh penuh. Jadi ini, tapi saya mau kuahnya banyak, saya tambahin ya. Ini saya tumis bumbu dasar merah. Kemudian saya tambahkan, dasarnya udah jadi, saya tambahkan star anise atau bunga lawang atau peka ya. Sekitar sebanyak ini saya masukkan. 1 bunga lawang, dan cengkeh saya pakai 6 butir ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke. Ya, ini sudah cukup bagus. Nah, tips dari saya untuk membuat bumbu ini atau suatu saus kare atau apapun mudah kental, jangan kita masukkan coconut milk atau santan setelah air. Ya, jadi masukkan santannya pada saat seperti ini. Ini kan api panas, kemudian kita jangan taruh di api panas. Kita masukkan santannya pada saat seperti ini. Ya. Kita campur. Sudah cukup kental. Kenapa? Pada saat kita masukkan air terlebih dahulu, santan nggak masak dengan maksimal. Jadi saya menyarankan untuk masukkan santan sebelum memasukkan liquid yang lainnya, ya, seperti air, kaldu, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini kita reduce atau kita panaskan pelan-pelan sampai santannya menyatu dengan bumbunya. Garam kapan? Garam nanti setelah ayamnya masuk. Kita coba bumbunya setelah ayam masuk di dalam kare ini, baru kita coba bumbu. Apakah kita butuh garam atau tidak. Ini udah cukup bagus. Aroma star anise itu sedikit rahasia untuk punya aroma kare yang sedap. Kenapa saya panggang? Karena saya punya panggangan api seperti ini supaya ada aroma asap, smoke flavor atau aroma asap dari api itu bagus sekali dikombinasi dengan bumbu dasar merah saya. Ya, setelah ini cukup panas, kemudian saya masukkan cabai utuh 2, dan kemudian mushroom, jamur kita grill. Boleh dimasukkan ke sini, boleh, nggak masalah. Boleh dimasukkan langsung ke kari, boleh, nggak masalah. Terus kita potong kentang. Wedges ya. Kita taruh kentang, marinasi, kasih olive oil, kemudian garam, oke, kemudian sedikit minyak dari bumbu merahnya. Terus bumbu merah bisa gak dibuat seperti style western, jadi dressing atau jadi, dressing itu saus salad ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi dressing atau jadi seperti ini. Biasanya wedges kalau western style dia pakai oregano, pakai olive oil, pakai oregano, terus pakai thyme, pakai segala macam. Tapi saya coba bikin grill potatoes ya, pakai bumbu dasar merah yang belum dicampur dengan
coconut milk ya. Jadi kita grill potato. Sorry. Matang atau tidak, jangan terlalu langsung di atas apinya ya. Tadi saya bilang saya menyajikan ini seperti individual atau untuk di rumah makan lah ya. Kalau supaya bisa sedikit unik ya. Jamurnya sudah di grill. Oke, kita spray sedikit dengan aromatic oil supaya kentang dan mushroomnya nggak terlalu polos aromanya ya. Kita tidak dipanggang di atas api langsung. Ya, kita grill. Ini aromatic oil ya. Saya tambahkan serai, kemudian ada lengkuasnya dan bagus untuk spray pada saat kita nge-grill. Nah, kentangnya full di grill. Direbus dulu gak? Enggak, saya dari fresh tadi ya. Bagus. Bagus. Oke, teman-teman udah lihat ayamnya udah 70% matang ya. Ya, terus kemudian ini bunga lawang udah masuk, kemudian cabai, kemudian clove-nya ya. Clove-nya tadi udah masuk dan aromanya udah bagus. Saya tambahkan ini air sedikit ya, supaya nggak terlalu kental. Pada saat bumbu merahnya dengan santan sudah menyatu, baru kita tambahkan air. Lebih melekat, lebih menyatu ya, lebih menyatu bumbunya. Kenapa grill potato tidak saya rebus terlebih dahulu? Potato ini akan lebih berkarakter crispy, jadi matang secara berlahan. Tapi kalau teman-teman lihat, saya nggak langsung di atas api merahnya, saya di antara baranya ya, ngegrillnya. Dan saya harus spray supaya dia nggak kering, dan saya harus spray. Jadi kalau kita nggak spray, dia akan mengering dan nggak ada steam atau seperti suhu kukusan ya. Pada saat kita spray, kita lihat kering, kita spray. Nah, lihat, bisa dicek mushroomnya. Wow, ini sudah jadi, oke. Dan ayamnya ini kita masukkan setelah ditiris tadi, kita masukkan ke dalam bumbu ini ya. Ini kita masukkan ke sini dan kita tutup sekitar, kita butuh ditutup sekitar mungkin 5 menit supaya ada suhu seperti kita ngukus. Jadi nggak terlalu kering tapi ada basah. Kita cek kentangnya. Oke, udah mulai matang. 2 menit lagi. Jadi pas. Oke, kalau dilihat karena saya spray, jadi kentangnya memiliki tekstur crispy di kulitnya ya. Coba lihat. Jadi kayak digoreng, kayak kita goreng ya, atau kayak kita taruh di atas minyak panas. Butuh latihan, butuh ketelatenan pada saat ngegrill ya. Jadi tidak ada terlalu hitam, abunya naik dan segala macam. Ya mungkin nanti saya ajarin cara ngegrillnya ya. Oke, kita lihat ini sudah mulai men-steam dan bumbu ayamnya juga sudah mulai naik. Kita tinggal tunggu. Kalau paha ayamnya udah matang, berarti semua sudah aman. Kita tambahkan lagi ya. Lihat pada saat kita tambahkan air sesudah santan, tekstur kentalnya itu lebih bagus atau lebih gampang kita atur dibandingkan misalnya kita masukkan air kemudian kita masukkan santan. Santan sifatnya tidak cepat menyatu pada saat ada air ke bumbu yang kita mau campur. Tapi pada saat kita masukkan bumbu kemudian masukkan santan, santan itu akan menyatu, mengikat dengan bumbu. Pada saat teman-teman kering, tinggal tambahkan air. Berkurang cairannya, kita tambahkan air. Ya, itu kenapa saya selalu menyarankan untuk taruh santan setelah bumbu dan sebelum air atau kaldu atau apapun. Karena pada saat kita panaskan seperti ini, air akan menguap, santan akan mengikat. Ya.
Cek kentangnya, lihat ada crispy sedikit. Oke, udah matang. Tinggal panaskan. Sekitar 2 menit lagi, ini akan ready. Ya, pas 2 menit lagi kita akan serving. Mau ready, kita masukkan telurnya ya. Ya. Ini bisa dibilang individual porsi dari kare ayam. Ya, kalau misalnya ya ide untuk romantic night sama suami atau sama istri. Jadi kalian bisa coba ya metode masak ini. Kalau nggak ada kayu api ya pakai pan aja ya. Lihat, sudah mulai mengental lagi, kita tinggal tambahkan air. Bayangkan kalau kita masukkan air terlebih dahulu, santan tidak akan pernah cukup untuk buat tekstur dari saus atau tekstur dari kari itu mengental. Tapi pada saat kita masukkan santan terlebih dahulu, kita bisa atur teksturnya dengan memasukkan jumlah kadar air yang kita masak. Ya, 1,5 menit. See you later. Oke, jadi kita siapkan untuk platingnya ya. Jadi saya ambil 1 chicken leg, 1 chicken breast fillet. Ini bagus untuk special day, tapi untuk hari spesial tapi ala Indonesia ya, mempergunakan bumbu merah. Oke, ini mushroom panggang tadi, lihat bagus, lembut. Kemudian saya potong bagi 2. Dan kita taruh di masing-masing piringnya ya. Oke, dan kemudian kentangnya kita angkat 5. Ya, kita coba bagi seperti ini. Oke. Ya, cantik. Yes. Oke. Di mushroom ayam. Kemudian kita ada 1 taruh telur tadi ya. Kita cek. Oke, wah. Sudah naik. Ya, kita lihat ayamnya. Wow. Oke, besar ya. 1 pakai chicken breast, yang 1 lagi nanti pakai chicken leg ya. Atau 1 pakai dada ayam, 1 lagi pakai paha ayam. Kita tes ya. Wow. Saya nggak tambahin garam lagi. Bumbu kari ini udah cukup bagus. Kunci di star anise dan cengkeh pada saat finishing atau pada saat kita mau serving tadi ya. Kita masukkan. Oke, telurnya luar biasa. Wow, hampir sedikit lagi mau matang. Ya, kita potong chicken breast terlebih dahulu. Ini kepercayaan diri kita tentang masakan Indonesia ya, bahwa nggak perlu minder. Indonesia banyak spice, banyak rasa, bisa dibuat presentasi yang baik untuk di restoran juga ya. Nah, ini bisa dipotong masing-masing, bisa dibagi 2, terserah ya, tapi saya mau bagi 2 ya, menyilang seperti ini. Wow, juicy, putih di dalam dan creamy di luar ya. Cek. Wow, kita tunjukkan putihnya seperti ini. Tunggu, kita rapin sedikit supaya manis. Oke, taruh di bagian bawah. Dan ini untuk mengganjalnya. Wow. Dan kita ambil telur. Ya, kita tahan, kita belah. Ya, bagi 2, taruh di sini. Telur 1 lagi akan kita pakai untuk paha ayam ya. Yes, ini kita bagi bagian persendiannya. Kita potong, taruh di bagian bawah. Lihat, ini Indonesian food ya teman-teman. Tapi punya cita rasa Indonesia, presentasinya ya ala resto. Oke ya, dan ini. Kemudian ada cabai, taruh di sini. Dan cabai taruh di sini. Nah, kita mainkan sausnya. Jangan disiram, taruh di masing-masing pinggirnya saja. Iya. Oke.
buat dia indah ya. Oke. Ya, ini bisa dipakai buat ide masakin di anniversary kalau misalnya yang suka dengan Indonesian food. Ini curry, Bali Cook style, ide untuk romantic dinner atau ide untuk spesial hari-hari kalian. Buat istri, buat anak, buat keluarga. Selamat mencoba. Ini Indonesian food bisa jadi buat ide kalian bersama keluarga. Terima kasih sudah subscribe, sudah like, sudah share, dan komen bahwa mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya bagikan di channel ini. Terima kasih, semangat selalu.